Namun, ini cukup untuk mengejutkan kekuatan lain. Saya tidak menyangka Sekte Awan Laut begitu kuat. Kekuatan pertempuran si gendut itu memang setara dengan tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dia benar-benar bisa bertarung imbang dengan kultivator 6 jari, sungguh menakutkan. Juga, formasi pertempuran Sekte Awan Laut sangat kuat dan misterius. Ini adalah formasi pertempuran defensif murni. Kerja sama 8 orang itu sempurna, dan mereka benar-benar memblokir serangan Sekte Bulan Merah. Bisakah kalian tahu, kedua pemuda itu juga tidak sederhana. Mereka berada di alam samudera spiritual tingkat pertama dan memiliki kecakapan bertarung di puncak tingkat kedua. Mereka hampir menjadi favorit surga. Bagaimana Sekte Awan Laut bisa mengundang orang-orang seperti itu? Lingkungan sekitar dipenuhi dengan diskusi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin telah menekan kekuatan tempur mereka. Lu Ming dan Xian Yanxing baru saja meletus dengan kekuatan tempur di puncak alam lautan spiritual tingkat kedua. Dengan tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dia mampu meledakkan kekuatan tempur puncak tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Ini sudah sebanding dengan beberapa keajaiban terburuk, seperti Qin Qingshan dan Gao Qiang. Namun, Lu Ming dan dua lainnya bukanlah jenius biasa. Xian Yanxing dan dua orang lainnya masing-masing telah memahami setidaknya satu alam niat khusus yang kuat, dan mereka setidaknya telah menggabungkan dua di antaranya. Selain itu, mereka memiliki teknik bela diri dan teknik budidaya garis keturunan yang kuat, yang semuanya luar biasa. Selain itu, mereka semua telah mengembangkan keterampilan rahasia lautan roh super, yang menggandakan ukuran lautan roh mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, dan tidak sulit bagi mereka untuk membunuh prajurit alam samudera spiritual tingkat 4 yang normal. Kedua belah pihak bertukar lebih dari 100 gerakan. Saat ini, Kong Jin meraung berulang kali seperti binatang buas. Dia menebas dengan liar dengan kapak raksasanya dan perlahan-lahan berada di atas angin. Beberapa lusin gerakan lainnya, kultivator 6 jari memuntahkan seteguk darah. Dadanya tersapu kapak, dan bekas darah yang dalam muncul. Dia hampir terbelah dua. Dia menjadi pucat karena ketakutan, dan keringat dingin mengalir di punggungnya saat dia mundur dengan panik. Mati, Kong Jin membawa kapak perangnya dan mengejar. Ledakan. Dengan gerakan lain, tubuh pengembara 6 jari terlempar keluar dari ring pertempuran dengan kapak Kong Jin. Dia terbang keluar dari ring pertempuran dan dianggap kalah. Anda beruntung. Kong Jin tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kapak perangnya dan menyerang anggota Sekte Crimson Moon lainnya. Kami mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Melihat Six Fingeret telah dikalahkan, orang lain dari Sekte Bulan Merah langsung mengaku kalah dan tidak berani bertarung lagi. Dengan menyerahnya Sekte Bulan Merah, Sekte Awan Laut memenangkan putaran pertama pertarungan peringkat. Betapa membosankan. Kong Jin kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan kaki domba besar, dan mulai mengunyahnya. Haha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Anda mengatakannya terlalu dini. Qiao Long mencibir sambil menatap pemimpin Sekte Bulan Merah. Huff, pemimpin Sekte Bulan Merah mendengus dingin dengan wajah muram. Strategi Sekte Sea Cloud sangat sederhana. Mereka mengandalkan formasi pertahanan itu untuk mempertahankan diri. Dalam hal pelanggaran, mereka sepenuhnya mengandalkan lemak itu. Kekuatan pertarungan si gendut itu sedikit lebih kuat daripada kekuatan Six Fingeret. Selama ada ahli yang lebih kuat dari 6 jari yang menahan lemak itu, atau bahkan memiliki dua ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual untuk mengalahkan lemak itu, Sekte Awan Laut pasti akan kalah. Itu benar. Kuncinya adalah lemak itu. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Kali ini, jika tidak ada yang salah, Sekte Awan Laut tidak akan kesulitan masuk 6 besar. Keberuntungan Qiao Long sangat bagus. Dia benar-benar berhasil mengundang favorit surga. Para pemimpin pasukan lain sedang berdiskusi dengan tenang. Di area Sekte Pedang Angin, Kamu Fa dan yang lainnya juga berdiskusi. Leluhur, senior, jika kita bertemu dengan Sekte Awan Laut, apakah kita memiliki peluang untuk menang? Kamu Fa mengirim pesan ke Grandmaster Sekte Pedang Angin dan Monster Kembar King He. Ketua fraksi kamu, jangan khawatir. Kultivasi saya lebih kuat dari kultivator 6 jari, jadi saya bisa menekan lemak itu. Dengan adik laki-laki kamu, kita bisa membunuh lemak itu. Kalau begitu, kita akan menang. Dao Agung dari si kembar King He, adik laki-laki yang dia maksud, adalah leluhur lama Sekte Pedang Angin. Akan sulit untuk sepenuhnya memusnahkan Sekte Awan Laut.
Selama kita membunuh si gendut itu, yang lain pasti akan mengaku kalah, dan kita tidak akan bisa membunuh lebih banyak orang. Bos monster kembar King He melanjutkan. Tidak buruk membunuh si gendut itu. Kamu mengangguk. Dia melihat ke arah Sekte Awan Laut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih merasa tidak yakin. Dia mengkhawatirkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Meskipun Lu Ming dan Xian Yanxing telah menunjukkan kekuatan tempur mereka di puncak alam lautan spiritual tingkat kedua, mereka masih ragu-ragu. Dia sudah berada di tingkat kedua awal tingkat samudera spiritual, tetapi terakhir kali, di Sekte Pedang Angin, Lu Ming dan Xian Yanxing memberinya tekanan yang sangat kuat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming dan Xian Yanxing tidak hanya berada di puncak tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Tetapi bahkan jika dia mencapai tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, apa gunanya? Jika monster kembar King He dan leluhur tua membunuh si gendut, mereka pasti akan menang. Kamu Fa memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Kompetisi berlanjut. Tak lama kemudian, babak pertama usai dan mereka memasuki babak kedua. Ketika dia menghadapi kekuatan rumah besar yang tidak disengaja, dia masih mengaku kalah secara langsung. Sekte Pedang Angin melawan Sekte Awan Laut. Tiba-tiba terdengar suara hakim. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Xian Yanxing dan Kong Jin juga sama. Dia tidak menyangka akan bertemu Sekte Pedang Angin di pertempuran kedua. Sungguh beruntung. Lu Ming, apakah kamu percaya diri? Qiao Xuan memandang Lu Ming dan yang lainnya. Sekte Pedang Angin memiliki dua ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Jangan khawatir, menurutmu aku tidak lebih buruk dari si gendut ini, kan? Lu Ming terkekeh. Kong Jin mengerucutkan bibirnya tapi tidak membantah. Ting Ting, lihat saja. Kami akan membunuh dua monster King He dalam pertempuran ini. Lu Ming tersenyum pada Ruan Ting Ting. Kalian hati-hati. Kata Ruan Ting Ting lembut. Ayo pergi, waktunya naik panggung. Lu Ming tersenyum dan terbang ke arena pertarungan bersama Kong Jin dan yang lainnya. Para murid Sekte Pedang Angin juga naik ke atas panggung. Saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah secepatnya. Hehe. Bos monster kembar King He mencibir sambil menatap Xian Yanxing dengan tatapan membara. Kataku, Pak Tua, cepatlah mengaku kalah. Tunggu sebentar, kapakku tidak mengenali orang. Kong Jin tertawa dingin sambil melambaikan kapak perang di tangannya. Gendut, King kecil, ikuti rencananya. Aku akan mengurus dua monster King He. Biarkan Patriark Sekte Pedang Angin menjadi gemuk. Little King, kamu bertanggung jawab menjaga yang lain tetap diam. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Kong Jin dan Xian Yanxing. Keduanya mengangguk. Hehe, kalau begitu, pergilah ke neraka. Kedua monster King He mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Tubuh mereka melintas dan mereka menerkam ke arah Kong Jin. Pada saat yang sama, Grandmaster Sekte Pedang Angin menerkam ke arah Kong Jin sementara yang lain menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bas! Pada saat ini, semua orang melihat sosok berkedip dan tiba-tiba muncul di depan bos dua monster King He. Orang tua, aku akan mengantarmu hari ini. Lu Ming mencibir. Hanya kamu, mati. Kedua monster King He berteriak dengan dingin dan memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Letusan budidaya tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual sangatlah mengerikan. Lu Ming tersenyum tipis dan melayangkan pukulan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Bos monster kembar King He gemetar dan mundur dua langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin monster kembar King He memandang Lu Ming dengan kaget. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat sehingga dia bisa memaksanya mundur dengan satu telapak tangan? Penonton di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Pertama-tama, serangan tiba-tiba Lu Ming dan kemunculannya yang secepat kilat di depan bos monster kembar King He telah mengejutkan banyak orang. Menurut pendapat mereka, bukankah Lu Ming harus tetap berada dalam formasi pertempuran dan fokus pada pertahanan? Bukankah kekuatan tempur utama Sekte Awan Laut itu berlemak? Namun, pada langkah selanjutnya, Lu Ming berhasil memukul mundur pemimpin monster kembar King He. Yang lainnya hampir melompat kaget. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Lu Ming pasti menyembunyikan kekuatannya sebelum ini. Kekuatan tempur aslinya begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan bos monster kembar King He dengan satu gerakan. Kita harus tahu bahwa bos monster kembar King He lebih kuat dari kultivator 6 jari. Banyak orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Sekte Awan Laut. Lebih tepatnya, mereka meremehkan kekuatan anak-anak muda itu. Dia tidak menunjukkannya sekarang karena dia tidak membutuhkannya. Bas! Pada saat itu,
Medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing telah menyelimuti murid Sekte Pedang Angin. Tekanan mengerikan tiba-tiba menekan, menyebabkan murid Sekte Pedang Angin bergerak sepelan kura-kura. Haha, bunuh. Kong Jin tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan kapak perangnya. Tubuh Grandmaster Sekte Pedang Angin bergetar hebat dan dia terhuyung mundur dengan wajah pucat. Ayo masuk bersama. Ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan dua pukulan. Salah satunya ditujukan pada kakak laki-laki tertua dari duo King He, sementara yang lain menembus kekosongan dan ditujukan pada saudara laki-laki kedua. Saudara kedua dari monster kembar King He hanya berada di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Dia dikirim terbang dengan pukulan dan batuk seteguk darah. Membunuh. Sinar tinju yang lebih menakutkan menyusul, menenggelamkan saudara kedua dari monster kembar King He. Kakak kedua dari monster kembar King He mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya diledakkan oleh kekuatan tinju Lu Ming dan dia mati di tempat. Kakak kedua, pemimpin monster kembar King He meraung dengan marah. Matanya merah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membombardir Lu Ming. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Aura pedang di tangan pemimpin monster kembar King He itu seperti sungai, mengalir menuju Lu Ming. Aura tajam memenuhi udara dan memotong ruang, meninggalkan jejak. Sekarang giliranmu. Mata Lu Ming dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya. Dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan telapak tangannya seperti monumen dewa. Bang! Sungai pedang Ki runtuh dan penjara yang menekan seni surgawi menekan segalanya. Kedua monster King He berteriak kesakitan dan mundur, darah muncrat dari mulut mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melolong marah dan menatap Lu Ming dengan mata penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Kultivasinya telah mencapai tingkat keempat tengah dari tingkat samudera spiritual, dan kekuatan tempurnya juga tidak lemah. Namun, dia bukan tandingan Lu Ming dan dihancurkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Lu Ming hanya berada di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Hatinya bergetar. Saat berikutnya, dia mendengar teriakan. Di sisi lain, Master Sekte Pedang Angin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Salah satu lengannya telah dipotong, dan dia berlumuran darah. Kekuatan yang ditunjukkan Kong Jin bahkan lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengan 6 jari. Semua orang di sekitar terkejut melebihi kata-kata. Kekuatan Lu Ming sangat mengejutkan. Dia benar-benar menghancurkan bos monster kembar King He. Bahkan kekuatan Kong Jin lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka bahkan belum pernah menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Di area Sekte Bulan Merah, wajah kultivator 6 jari agak pucat. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan tempur Kong Jin lebih kuat darinya, tapi tidak banyak. Namun, dia sekarang mengerti bahwa Kong Jin hanya berpura-pura. Di rumah tanpa tujuan, banyak ahli dari rumah tanpa tujuan memiliki ekspresi serius. Gendut, suruh mereka berangkat. Lu Ming mencibir. Dia melangkah maju dan memukul dengan telapak tangannya. Tekanan mengerikan tiba-tiba meledak seolah-olah akan menghancurkan bos dari dua monster sungai King He. Bang! Bos monster kembar King He mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi salah satu lengannya hancur. Di sisi lain, Grandmaster Sekte Pedang Angin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sebuah luka dalam muncul di dadanya, dan dia hampir terbelah menjadi dua. Kami mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Bos monster kembar King He dan Patriark Sekte Pedang Angin meraung. Membunuh, membunuh. Lu Ming dan Kong Jin terus menyerang ke depan. Kenapa kalian tidak berhenti? Kami sudah mengakui kekalahan. Patriark Sekte Pedang Angin meraung. Lelucon sekali, hanya tersisa 8 orang, dan itu hanya akan berlaku jika lebih dari separuh dari kalian mengaku kalah. Hanya kalian berdua yang mengaku kalah. Lu Ming mencibir. Kalian, cepat akui kekalahan. Pemimpin monster kembar King He merasakan niat membunuh dari Lu Ming dan hampir menangis. Dia meraung marah pada anggota Sekte Pedang Daot Herwin. Namun, anggota Sekte Pedang Daot Herwin berada dalam dilema. Mereka diselimuti oleh medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing. Yang paling penting adalah ia mengandung kekuatan pemotongan destruktif yang mengerikan. Mereka merasa akan dibunuh pada saat berikutnya. Selama mereka membuka mulut dan meneriakkan sepatah kata pun, kekuatan pemotongan destruktif yang mengerikan akan masuk ke mulut mereka, membuat mereka sulit untuk berbicara. Hati mereka terbakar oleh kecemasan, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya mereka tidak mau mengaku kalah. Lu Ming mencibir dan melangkah maju.
Tekanan yang mengerikan diberikan pada dua monster King He. Curang, mereka curang. Hakim, kami mengaku kalah, kami mengaku kalah. Di tribun, kamu berdiri dan berteriak dengan marah. Kamu adalah orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Apa gunanya mengakui kekalahan? Lu Ming meliriknya dan berkata dengan dingin. Mereka akan mengakui kekalahan. Kalian mengendalikan mereka. Kalian curang. Yeva berteriak, hatinya terbakar karena kecemasan. Sesuai aturan, Anda harus mengaku kalah secara pribadi agar dianggap mengaku kalah. Di langit, Hakim berkata dengan dingin. Dia menganggap Lu Ming dan yang lainnya menarik. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa Hakim tidak peduli dengan nyawa beberapa semut dari Sekte Pedang Angin. Dia hanya melakukan sesuatu sesuai aturan. Kata-kata Hakim membuat wajah kamu Fa menjadi pucat. Puff. Di panggung pertempuran, auman Kong Jin bagaikan guntur saat kapak perangnya ditebang. Grandmaster Sekte Pedang Angin menjerit kesakitan saat dia terbelah menjadi dua. Bang! Telapak tangan Lu Ming membentur dada kedua monster itu. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan jantung dan organ dalam bos mereka. Monster kembar King He meraung, mata mereka dipenuhi kengganan. Kali ini, mereka di sini bukan untuk mati, tapi kamu telah membayar mahal untuk mengundang mereka. Jika mereka tahu bahwa mereka akan mati jika datang, mereka tidak akan pernah datang. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bos dari kedua monster itu mengeluarkan raungan enggan dan mati. Lu Ming menggerakkan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan monster tua King He. Dia melahap esensi darah. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia melahap esensi darah Grandmaster Sekte Pedang Angin dan saudara kedua dari monster kembar King He. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa yang diselimuti oleh medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, tubuh mereka gemetar, dan keringat dingin keluar. Si kembar King He dan Grandmaster Sekte Pedang Angin telah terbunuh. Apakah mereka akan dibunuh selanjutnya? Namun, mereka tidak bisa mengaku kalah. Yang dia lihat hanyalah wajah mereka pucat dan mata mereka penuh permohonan. King kecil, bunuh mereka yang berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Serahkan sisanya pada Ting Ting. Kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk. Dengan menekan tangannya, kekuatan pemotongan destruktif tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Puff, puff. Dua ahli Sekte Pedang Angin di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual terbunuh oleh kekuatan pemotongan yang merusak. Di arena pertarungan, hanya tersisa 4 seniman bela diri di bawah alam samudera spiritual tingkat ketiga. Mereka memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan ngeri. Bang! Di antara penonton, di area Sekte Pedang Angin, tubuh kamu Fa sepertinya telah terkuras seluruh kekuatannya saat dia merosot di kursinya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Sekte Pedang Angin telah selesai. Monster kembar King He yang dia undang dengan harga mahal telah mati dalam pertempuran, dan Patriark Sekte Pedang Angin telah terbunuh. Kompetisi Sekte Pedang Angin telah berakhir di sini. Awalnya, mereka hanya perlu memenangkan 2 putaran lagi untuk masuk 6 besar dan mendapatkan setidaknya 3 slot. Tapi sekarang, tidak ada harapan sama sekali. Mereka sudah tersingkir. Semua rencana dan pengaturannya sia-sia. Ini bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah bahwa Patriark Sekte Pedang Angin telah terbunuh, dan 2 ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual juga telah terbunuh. Kekuatan Sekte Pedang Angin telah anjlok, dan mereka telah menjadi yang terlemah dari semua faksi di sekitar kota pertemuan besar. Di masa depan, bagaimana Sekte Pedang Angin bisa bersaing dengan kekuatan lain? Mereka ditakdirkan untuk menurun. Semua ini karena Lu Ming dan beberapa dari mereka. Tidak, itu semua karena Ruan Tingting. Mata Yeva beralih ke Sekte Awan Laut dan melihat sosok Ruan Tingting. Itu semua karena wanita ini. Merekalah yang pertama kali mengorbankan kebahagiaan Ruan Tingting dan ingin menikahkannya dengan 2 monster King He, yang menyebabkan semua ini. Kemudian, dia teringat ketika dia melamar Ruan Tingting dengan monster kembar King He. Ruan Tingting mengatakan bahwa dia bisa meminta beberapa teman untuk membantu Sekte Pedang Angin berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa temannya tidak diragukan lagi adalah Lu Ming dan yang lainnya. Sayangnya, dia tidak percaya sama sekali. Dia tidak hanya menolak Ruan Tingting, tetapi dia juga menyinggung Lu Ming dan yang lainnya dan meminta mereka pergi ke Sekte Awan Laut. Sekte Awan Laut hanyalah kekuatan kecil, tapi menjadi sangat mulia karena penambahan Lu Ming dan yang lainnya. Dan semua ini seharusnya menjadi milik Sekte Pedang Angin. Jika Lu Ming dan yang lainnya bergabung,
dua monster dari Sekte Sungai Jernih tidak diperlukan lagi. Selain kekuatan Sekte Pedang Angin itu sendiri, mereka akan memiliki peluang menang yang tinggi. Sayangnya, semuanya hanya seandainya. Semuanya telah dihancurkan olehnya. Mulut Yeva dipenuhi dengan kepahitan. Dia menyesalinya, tapi dia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Mata Ye King juga linglung. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Kekuatan Lu Ming dan yang lainnya telah melampaui ekspektasinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup ini. Lu Ming dan yang lainnya tidak berada pada level yang sama dengannya. Mereka tidak berada di dunia yang sama. Wilayah Sekte Awan Laut adalah kebalikan dari wilayah Sekte Pedang Angin. Suasananya sangat gembira, dan Qiaolong bahkan tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Sesak, lihat, Lu Ming dan yang lainnya membunuh monster kembar King He. Qiao Xuan dengan erat memegang tangan Ruan Tingting. Mata Ruan Tingting dipenuhi rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya melakukan ini untuknya. Terima kasih semua, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Saya pribadi akan menyelesaikan sisanya. Bisik Ruan Tingting. Di sisi lain, Sekte Tulang Besi dan Sekte Bulan Merah, dua kekuatan yang berperang melawan Sekte Awan Laut, bersuka cita di dalam hati mereka. Namun, mereka juga diliputi rasa takut yang masih ada. Mereka sebenarnya meremehkan Sekte Awan Laut dan kelompok Lu Ming. Mereka jelas merupakan favorit surga tingkat atas. Kami mengaku kalah, kami mengaku kalah. Di arena pertempuran, Xian Yanxing menarik kembali medan kekuatan iblis langitnya dan 4 orang yang tersisa mulai berteriak dengan marah. Namun, tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Hampir semua mata tertuju pada Lu Ming, Kong Jin, dan Xian Yanxing. Mereka tahu bahwa Xian Yanxing tidak bisa dianggap enteng. Dia sebenarnya mengendalikan 6 ahli sendirian, membuat mereka bahkan tidak bisa berseru untuk mengaku kalah. Kemudian, dengan lambaian tangannya yang ringan, dia berhadapan dengan 2 ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Metodenya tidak dapat diprediksi dan mengerikan. 6 orang lainnya dari Sekte Awan Laut saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka mengerti bahwa mereka di sini hanya untuk menghitung angka. Mereka tidak ada hubungannya dengan kompetisi ini. Sekte Awan Laut menang. Hakim mengumumkan hasilnya. Lu Ming kembali ke tempat duduknya dan terus memurnikan esensi darah. Dia telah melahap semua esensi darah dari 5 murid Sekte Pedang Angin yang telah terbunuh. Kali ini, esensi darahnya bahkan lebih padat dan menakutkan. 2 berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, dan 3 berada di tingkat ketiga. Lu Ming menyempurnakannya dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Kompetisi berlanjut. Namun, 9 kekuatan asli telah menjadi 8. Sekte Pedang Angin telah dilenyapkan sebelumnya, dan mereka tidak lagi mampu bertarung. Kompetisi lainnya jauh lebih sederhana. Setelah melihat betapa menakutkannya Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin, kekuatan lain akan mengaku kalah ketika mereka bertemu dengan Sekte Awan Laut. Rumah besar tanpa tujuan dan Sekte Awan Laut selalu menang. Ketika pertarungan peringkat akan segera berakhir, esensi darah Lu Ming telah sepenuhnya dimurnikan. Namun, garis keturunan dari prasasti penekan penjara tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Lu Ming yakin bahwa itu tidak akan semudah itu. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Entah itu kebetulan atau niat hakim, pertarungan antara rumah besar yang tidak disengaja dan Sekte Awan Laut dibiarkan sampai akhir. Rumah besar tanpa tujuan melawan Sekte Sea Cloud. Ketika hakim mengatakan ini, semangat semua orang terangkat. Rumah besar tanpa tujuan belum melakukan satu pun pertempuran dalam pertarungan peringkat dan telah memenangkan semuanya sampai sekarang. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan pertempuran dari rumah tanpa tujuan itu. Di permukaan, rumah besar tanpa tujuan ini memiliki 2 penggarap tingkat samudera spiritual tingkat keempat, salah satunya berada di tingkat samudera spiritual akhir tingkat keempat. Namun mereka pasti mengundang bantuan dari luar. Sekte Awan Laut telah bertempur dalam 2 pertempuran dan memenangkan semuanya sampai sekarang. Dalam pertarungan antara 2 kekuatan, siapa yang lebih kuat? Semua orang sangat penasaran. Dengan cepat, kedua belah pihak naik ke ring pertarungan. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin berdiri di depan sementara 6 lainnya berdiri di belakang mereka. Mereka tahu bahwa mereka di sini hanya untuk menghitung jumlahnya. Mereka hanya perlu bertahan dengan baik. Mereka tidak ingin mencapai apapun, tetapi mereka ingin menghindari kesalahan apapun.
Saya benar-benar mengagumi kalian bertiga karena memiliki kecakapan bertarung meskipun masih sangat muda. Seorang lelaki tua yang anggun keluar dari rumah besar yang tidak disengaja dan berkata sambil tersenyum. Lu Ming dan dua orang lainnya tidak berbicara. Mereka memandang lelaki tua itu dan menunggu dia melanjutkan. Bagaimana kalau begini? Anggap saja pertarungan ini sebagai sesi perdebatan dan tidak membahayakan nyawa kita. Orang tua yang anggun itu melanjutkan. Penatua yang anggun ini adalah kepala keluarga dari rumah besar yang tidak memiliki tujuan. Dia jelas takut pada Lu Ming dan dua lainnya. Tentu, Lu Ming tersenyum. Mereka tidak punya dendam dengan rumah besar yang tidak ada gunanya itu. Tidak perlu mengambil nyawa mereka. Itu bagus. Masuk ke dalam formasi. Setelah tetua yang anggun selesai berbicara, 9 orang dari rumah yang tidak disengaja itu bergerak dan membentuk formasi besar. Aura mengerikan meledak. 5 ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, dan bahkan ahli tingkat samudera spiritual tingkat keempat. Segera setelah aura 9 orang dari rumah besar tanpa tujuan meledak, terdengar teriakan peringatan dari sekeliling. Rumah besar tanpa tujuan itu memang sangat kuat. Mereka sebenarnya memiliki 5 ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dibandingkan dengan mereka, kekuatan lain masih terlalu kurang. 4 orang yang tersisa semuanya berada di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh beberapa orang bersama-sama sangatlah menakutkan. Siapa yang bisa memecahkannya? Menarik, ayo bergabung, kata Lu Ming. Baiklah. Xian Yanxing mengangguk. Haha, ayo kita bertarung dengan baik. Saya belum bertanding dengan baik hari ini. Kong Jin tertawa dan melangkah maju. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing mengambil langkah pertama. Xian Yanxing memimpin dan menggunakan medan kekuatan iblis langit untuk menyelimuti lawannya. Kekuatan penghancur yang mengerikan meledak. Bas. Dan EBSCP, Wosh. Orang-orang dari rumah besar yang tidak memiliki tujuan mengaktifkan formasi pertempuran. Pedang pertempuran dibentuk satu demi satu, meniadakan kekuatan pemotongan destruktif yang tak terlihat. Pada saat itu, Lu Ming dan Kong Jin melintas ke medan kekuatan iblis langit. Coba kapakku, kapak perang iblis gila. Kong Jin melangkah ke panggung pertarungan, dan panggung pertarungan bergemuruh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya sedikit membengkak. Kapak perang di tangannya, yang sebesar pintu, memutar udara menjadi bola dan menghantam rumah besar tanpa tujuan seperti badai. Konsep bumi dan konsep kehancuran diintegrasikan ke dalam keterampilan bela diri garis keturunan. Kekuatan yang menakutkan dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya membuat orang-orang di rumah yang tidak memiliki tujuan mengubah ekspresi mereka. Ledakan. Lu Ming menggunakan seni surgawi penekan penjara dan menyerang rumah besar yang tidak memiliki tujuan. Sebagai perbandingan, telapak tangan Lu Ming jauh lebih terkendali. Kelihatannya sangat biasa, seolah-olah itu hanyalah telapak tangan biasa. Namun, wajah orang-orang dari rumah besar yang tidak disengaja itu bahkan lebih jelek lagi. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa tekanan dari telapak tangan Lu Ming bahkan lebih kuat daripada tekanan Kong Jin. Blokir, teriak lelaki tua anggun itu. 9 dari mereka mengaktifkan formasi pertempuran dan menggabungkan aura mereka menjadi satu. Mereka masing-masing mengirimkan 2 sinar pedang, yang ditujukan pada Lu Ming dan Kong Jin. Ledakan, ledakan. Dengan 2 ledakan keras, Lu Ming dan Kong Jin berdiri diam, sementara 9 orang dari rumah besar yang tidak disengaja terhuyung mundur. Bahkan formasi pertempurannya hampir hancur. Mereka diselimuti oleh medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing dan ditekan. Sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan tempur penuh mereka. Lagi, Lu Ming dan Kong Jin melangkah maju dan melancarkan serangan lagi. Kali ini, kekuatan serangannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Tangan iblis surgawi. Kali ini, Xian Yanxing juga menyerang. Sebuah lengan indah menempel ke arah orang-orang di rumah besar yang tidak disengaja. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh panggung pertempuran bergetar. 9 orang dari rumah besar tanpa tujuan menjadi kacau oleh kekuatan kekerasan dan mundur satu demi satu. Wajah seniman bela diri tingkat 3 samudera spiritual tingkat ketiga menjadi pucat dan mereka memuntahkan seteguk darah. Haha, luar biasa, sungguh luar biasa. Kami mengaku kalah. Orang tua yang anggun itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan ki dan darahnya yang melonjak. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, tapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. 9 dari mereka telah bergabung untuk membentuk formasi, tetapi mereka masih bukan tandingan Lu Ming dan 2 lainnya.
Kekuatan tempur ketiga pemuda ini sangat menakutkan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Sekte Awan Laut memenangkan pertempuran ini. Hakim mengumumkan. Segera, sorakan datang dari Sekte Awan Laut. Banyak orang yang begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Hah. Di tempat kejadian, orang-orang dari kekuatan lain menghela nafas, seolah-olah mereka mencoba menenangkan emosi mereka yang bergejolak. Sekte Awan Laut sebenarnya telah mengalahkan rumah besar yang tidak disengaja itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelum kompetisi. Pada awalnya, ketika orang-orang Sekte Awan Laut naik, semua orang melihat bahwa sebenarnya ada 3 pemuda spiritual tingkat samudera tingkat pertama. Tidak ada yang menganggap tinggi Sekte Awan Laut, berpikir bahwa mereka hanya melakukan apa saja. Bahkan jika beberapa orang berpikir bahwa Sekte Awan Laut mungkin mengundang favorit surga, apa yang akan terjadi? Namun, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Sekte Awan Laut akan mampu mengalahkan rumah besar yang tidak memiliki tujuan itu. Lagi pula, mustahil bagi para jenius biasa untuk mengalahkan seorang ahli di alam samudera spiritual tingkat keempat di alam samudera spiritual tingkat pertama. Perbedaannya terlalu besar. Namun, pada akhirnya, Sekte Awan Laut menjadi kuda hitam dan mengalahkan rumah besar yang tidak disengaja itu. Tanpa ragu, Sekte Awan Laut berada di posisi pertama kali ini. Berdasarkan hasil, 6 besar telah ditentukan. Mereka adalah Sekte Awan Laut di peringkat pertama, dengan 8 peringkat. Hakim mengumumkan. Gelombang sorakan datang dari Sekte Awan Laut. Wajah Qiao Long dipenuhi kegembiraan. Dari 8 tempat, 4 diberikan kepada Lu Ming. Masih ada 4 yang tersisa. Dia tidak akan pernah berani memikirkan hal ini sebelumnya. Semua kekuatan lain memandang Sekte Awan Laut dan Qiao Lama dengan rasa iri. Keberuntungan Sekte Si Cloud terlalu bagus. Mereka sebenarnya telah mendapatkan bantuan dari favorit surga. Mengapa mereka tidak beruntung? Tempat kedua, rumah besar tanpa tujuan, 6 tempat. Juri mengumumkan 6 besar. Tempat ke-6, Sekte Bulan Merah. Tempat ke-6, 3 tempat untuk 100 gunung yang dihormati. Baiklah, kompetisi ini sudah berakhir. Dalam 2 hari ke depan, buatlah daftar tempat untuk memasuki 100 gunung yang dihormati. Dalam 2 hari, seseorang akan pergi ke Sekte Awan Laut untuk mendapatkannya. Setelah pengumuman putusan, dia melihat ke arah Lu Ming, Kong Jin, dan Xian Yanxing sebelum pergi. Dengan kepergian juri, kompetisi pun berakhir. Sekte Awan Laut telah menjadi pemenang terbesar. 36 pasukan bubar. Lu Ming dan yang lainnya juga telah kembali ke Sekte Awan Laut. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. 6 kekuatan teratas semuanya mengirim orang ke Sekte Awan Laut untuk menunggu pembawa pesan. Suatu hari, seorang pemuda mengenakan jubah berbintang tiba di Sekte Awan Laut. Qiao Long dan orang-orang dari 6 faksi lainnya keluar untuk menyambut mereka. Sudahkah kamu menyiapkan daftar orang-orang yang akan memasuki 100 gunung yang dihormati? Berikan padaku. Pria muda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat superior. Qiao Long dan yang lainnya tidak berani menunda dan segera menyerahkan daftar nama masing-masing. Mereka tahu bahwa pemuda itu adalah murid keluarga Sangguan hanya dengan melihat pakaiannya. Keluarga Sangguan adalah salah satu keluarga terkuat di pembuluh darah naga, selain keluarga Wang. Itu juga merupakan salah satu kekuatan paling kuat di 9 naga, selain dari 6 keluarga kuno. Dibandingkan dengan kekuatan kecil seperti mereka, mereka jauh lebih kuat. Pemuda itu menyimpan daftar nama itu dan melihatnya sekilas. Dia mengangguk dan melambaikan tangannya, mengirimkan 8 token ke Qiao Long. Ini adalah 8 tanda untuk memasuki 100 gunung yang dihormati, simpanlah. Qiao Long dengan senang hati menyimpannya. Kemudian, pemuda itu memberikan token yang sesuai ke rumah besar tanpa tujuan dan kekuatan lainnya. Selama Anda berusia di bawah 30 tahun dan memiliki token masuk gunung, Anda dapat memasuki 100 gunung terhormat kapan saja. Setelah mengatakan itu, pemuda itu melangkah ke udara dan pergi. Setelah pemuda itu pergi, Qiao Long pergi ke kediaman Lu Ming dan yang lainnya dan menyerahkan 4 token itu kepada mereka. Saudara Lu Ming, kapan Anda berencana memasuki 100 gunung mulia? Haruskah aku membiarkan Suan, dan yang lainnya pergi bersama kalian? Qiao Lama bertanya. Besok, kata Lu Ming. Qiao Lama mengangguk dan pergi. Setelah pemuda dari keluarga Sangguan mengeluarkan token,
dia terbang menuju pembuluh darah naga. Kali ini, ada nama bernama Luming di daftar. Menarik, mungkinkah Luming dari daftar Raja Surgawi? Pemuda itu bergumam, saya mendengar dari Paman Wu Chen bahwa sepupu Xing Chen memiliki musuh di wilayah Tianshuan. Namanya Luming. Aku ingin tahu apakah mereka orang yang sama. Haruskah aku memberitahu Paman Wu Chen tentang hal ini? Aku harus pergi dan memberi tahu mereka. Jika itu orang yang sama, saya mungkin disalahkan karena tidak menyebutkannya meskipun saya tahu situasinya di masa depan. Dengan pemikiran ini, pemuda itu terbang ke arah keluarga Sangguan. Keluarga Wang menempati inti dari urat nadi naga, tetapi keluarga Sangguan juga menempati wilayah yang sangat bagus, yang merupakan salah satu tempat paling berharga. Satu demi satu, puncak gunung yang megah menjulang dari permukaan tanah. Mereka subur dan hijau, dan semangat Ki begitu padat sehingga seperti kabut yang melayang di langit. Itu seperti surga. Banyak istana terletak di puncak gunung. Di halaman salah satu istana, dua sosok sedang duduk. Mereka adalah Sangguan Wu Chen dan Xiangguan Wu Ling. Paman dan ibu konstelasi suci. Saat ini, mereka berdua sedang minum teh di halaman. Kakak kedua, kamu mengirim seseorang untuk menyelidiki Start Luming itu. Bagaimana penyelidikannya? Apakah dia masih di wilayah Tianshuan? Tanya Sangguan Wu Ling. Sangguan Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah melakukan penyelidikan. Luming telah lama meninggalkan wilayah Tianshuan. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Namun, saya yakin hubungannya dengan Yan Kuangtu tidak terlalu dalam. Yan Kuangtu tinggal di wilayah Tianshuan selama 2 hari sebelum dia pergi. Luming, bajingan kecil itu. Jika bukan karena dia, saya tidak akan mengalami penghinaan seperti itu atau bahkan dipermalukan oleh Yan Kuangtu di depan umum. Wajah Sangguan Wu Ling menunjukkan ekspresi jahat. Adik kecil, lupakan masalah Yan Kuangtu. Dia adalah salah satu panglima tertinggi pengawal kerajaan di Tian. Bahkan patriark kita tidak akan berani menyinggung perasaannya. Ekspresi Sangguan Wu Chen sedikit berubah. Kakak kedua, aku tahu itu. Tapi kita tidak bisa melepaskan Luming. Kata Sangguan Wu Ling dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Luming cukup berbakat. Dia tidak akan melewatkan pertempuran Providence. Dia mungkin datang ke Nine Dragons. Begitu dia sampai di sana, dia akan berada di bawah kekuasaan kita. Sangguan Wu Chen menyesap tehnya, senyum dingin di wajahnya. Saat mereka berdua sedang berbicara, seorang pria muda masuk. Pemuda ini adalah orang yang pergi ke Sekte Awan Laut untuk mengeluarkan 100 tanda masuk gunung yang dihormati. Pemuda itu bernama Sangguan Jinhui. Jinhui, kamu tidak bekerja sebagai pengawal istana di Tian. Bagaimana Anda punya waktu untuk kembali ke klan Sangguan? Sangguan Wu Chen berdiri dan tersenyum saat melihat pemuda itu. Paman Wu Chen dan Bibi Wu Ling juga ada di sini. Kebetulan ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kalian berdua, jadi aku memutuskan untuk kembali. Kata Sangguan Jinhui. Oh, apa masalahnya? Sangguan Wu Chen sedikit penasaran. Saya mendengar sepupu Xing Chen memiliki musuh di wilayah Tianshuan. Namanya Luming, kan? Kata Sangguan Jinhui. Jinhui, apakah kamu punya kabar tentang Luming? Mata Sangguan Wu Ling berbinar. Sangguan Jinhui mengangguk. Saya pergi ke pinggiran pembuluh darah naga kali ini untuk membagikan 100 token pintu masuk gunung yang dihormati kepada beberapa kekuatan kecil. Nama Luming ada di salah satu nominasi pasukan, jadi saya ingin datang dan mengatakan sesuatu. Mungkinkah seseorang dengan nama yang sama? Kata Sangguan Wu Chen. Aku tidak tahu. Sangguan Jinhui menggelengkan kepalanya. Dia hanya bertugas membagikan token dan tidak tahu apa-apa lagi. Adapun situasi kompetisi, dia tentu saja tidak tahu apa-apa. Kakak kedua, aku berencana untuk pergi dan melihatnya. Bagaimana jika itu bajingan kecil itu? Kamu masih ingin memasuki 100 gunung yang dihormati. Bermimpilah. Sangguan Wu Ling mengungkapkan ekspresi garang. Saya sudah menyampaikan pesan saya, selamat tinggal. Sangguan Jinhui menangkupkan tinjunya dan pergi. Ayo kita lihat. Jika itu bajingan kecil itu, lumpuhkan saja dia. Sangguan Wu Chen juga berkata dengan dingin. Keesokan paginya, Luming, Xian Yanxing, Kong Jin, Ruan Tingting, 4 pemuda dari Sekte Sea Cloud, dan Kiao Xuan semuanya ada di sana. Sekelompok 8 orang terbang menuju pembuluh darah naga. Pintu masuk dari 100 gunung yang dihormati berada tepat di atas urat nadi naga. Kata tertinggi
di 100 gunung yang dihormati merujuk pada guru alam dewa spiritual. Penguasa alam dewa spiritual juga disebut supremasi. Dikatakan bahwa ki spiritual langit dan bumi tidak hanya sangat kaya di 100 gunung yang dihormati, tetapi ada juga lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual yang telah meninggalkan tanda kultivasi mereka di sana. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik dewa spiritual yang telah meninggalkan warisan mereka di sana. Dalam sejarah, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang, ketika mereka masih hidup, tidak menemukan penerus yang cocok. Mereka akan meninggalkan warisannya melalui suatu cara khusus dengan harapan di kemudian hari akan ada penerus yang cocok untuk mewarisi warisan mereka. Oleh karena itu, di 100 gunung yang dimuliakan, seseorang tidak hanya dapat menggunakan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh para penguasa alam dewa spiritual untuk memahami esensi alam langit dan bumi, namun seseorang juga dapat memperoleh warisan dari para penguasa alam dewa spiritual. Beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual yang kuat bahkan telah menguasai teknik budidaya dan teknik bela diri tingkat dewa, yang sangat menggoda. Kelompok 8 Luming terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di kejauhan, orang bisa melihat barisan pegunungan yang sangat megah dan luas terhampar di tanah. Pegunungan ini adalah pembuluh darah naga, dan ujungnya tidak dapat dilihat. Itu terlalu besar dan megah. Ki spiritual langit dan bumi yang begitu padat. Luming tersentak kagum. Ki spiritual langit dan bumi di pembuluh darah naga bahkan lebih padat. Itu beberapa kali lebih padat daripada di wilayah kota pertemuan besar. Selain itu, dia bisa merasakan maksud dunia langit dan bumi dengan lebih jelas. Lingkungannya terlalu bagus. Berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, akan sulit bagi kultivasi seseorang untuk tidak meningkat. Mereka terbang ke pembuluh darah naga dan menuju pintu masuk 100 gunung yang dihormati. Segera, mereka sampai pada platform besar. Di depan peron, ada pintu terang besar, yang merupakan pintu masuk ke 100 gunung yang dihormati. Di depan pintu lampu, ada ahli yang menjaga. Bajingan kecil, apakah itu benar-benar kamu? Saat Luming dan yang lainnya mendarat di peron, terdengar jeritan melengking. Luming melihat ke arah suara itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat Shangguan Wu Chen dan Shangguan Wu Ling. Saat ini, Shangguan Wu Ling sedang menatapnya dengan wajah garang. Luming mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari keluarga Shangguan di sini. Bajingan kecil, kamu benar-benar luar biasa. Anda berada di 9 naga, dan Anda bahkan berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki Gunung 100 yang dihormati. Shangguan Wu Ling melangkah maju. Di saat yang sama, Shangguan Wu Chen juga melangkah maju. Di samping mereka, ada seorang pemuda jangkung. Mereka berdiri di depan Luming dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Minggir, kamu menghalangi jalan. Luming mengerutkan kening. Minggir, bajingan kecil, tahukah kamu apa yang ada di depanmu? Itu adalah 100 gunung yang dihormati, tanah suci untuk budidaya 9 naga. Apa statusmu? Apa hak seorang anak yang datang dari Gunung Tandus di wilayah Tianshuan untuk memasuki Gunung 100 yang dihormati? Sekarang, serahkan token masukmu dan keluar dari sini. Kata Shangguan Wu Ling dingin. Saat itu, Luming telah melukai bintang suci di depan umum dan menyebabkan Yan Kuangtu menamparnya di depan umum. Dia menganggapnya sebagai penghinaan besar, dan bahkan setelah sekian lama, dia masih sangat membenci Luming. Selain itu, dia tidak berani memprovokasi Yan Kuangtu. Dia hanya bisa menyalahkan segalanya pada Luming. Luming, siapa wanita gila ini? Pasti ada yang salah dengan otaknya. Kong Jin berkata dengan tidak senang. Dia hanya anjing gila. Ayo pergi. Luming menggelengkan kepalanya dan berjalan ke samping, ingin melewati Shangguan Wu Ling dan yang lainnya. Bajingan kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Anda berani memarahi saya. Kamu sedang mencari kematian. Teriak Shangguan Wu Ling. Ledakan. Shangguan Wu Chen maju selangkah dan berdiri di depan Luming dan yang lainnya. Aura yang kuat meledak. Tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Sekarang, Luming dapat dengan jelas merasakan kultivasi Shangguan Wu Chen. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, dia bisa menekannya dengan membalikkan tangannya. Saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Luming memandang Shangguan Wu Chen dengan acuh tak acuh. Bajingan kecil, beraninya kamu menghinaku. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Wajah Shangguan Wu Lin berubah menjadi marah saat dia mengalihkan pandangannya ke Luming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Dia kemudian memekik,
Aku tidak menyangka kamu akan memiliki beberapa gadis cantik bersamamu. Itu bagus. Gadis-gadis ini semua akan kembali bersamaku. Anda beruntung menjadi selir Xing Chen.